di channel Eli Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Guys, kali ini kita akan bahas kisah dari si David Grunwald. Jadi ini kisahnya itu di Alaska di tahun 2016. Ada di Palmer tempatnya. Jadi di sekitar Anchorage gitu lah ya, 30 kilometeran lah dari Anchorage. Teman saya ada di situ satu. Terus ini si David ini usianya 16 tahun. Dia itu dikenal dengan seorang putra dari si Benjamin dan Edith, ya kan? Dia punya seorang kakak, seorang adik. Kalau dia di tingkat 11 gitu, ngambil teknik mesin atau bagian-bagian teknik gitu, dan dia juga pengen tertarik itu pengen gabung bagian militer, yang mana nanti dia jadi seorang pilot gitu. Jadi si David ini lahir di tahun 2000 bulan Januari. Keluarga mereka itu dikenal dengan keluarga yang baik karena mereka juga aktif di gereja dan sangat ramah lah gitu dengan tetangga-tetangga atau lingkungan sekitar gitu kan. Jadi orang yang dihormati lah gitu, kayak disegani gitu. Dan si David ini punya cewek, ya kan, namanya si Victoria. Jadi Victoria saat itu sedang ada di rumah si David untuk mengerjakan tugas. Itu di tanggal 13 November 2016. Nah, si Victoria ini karena sudah selesai akan diantar sama dia ke rumahnya gitu kan. Terus dibawa lah kan mobilnya gitu kan, mobil si David. Bilang lah sama orang tuanya, "Ma, apa aku pergi dulu ya, ngantar pacarnya dulu," gitu kan. Nah, pada saat itu udah dia cabut ngantar pacarnya itu. Setelah dia pergi, dia juga bilang sama mamanya di jam 9.20, "Makanya aku telat deh, karena aku masih harus nongkrong ke tempat temanku," gitu. Jadi biasanya dia kan udah jam 9 pasti udah pulang gitu kan. Terus karena dia bilang oke lah, diperpanjang lagi waktunya gitu kan. Terus karena sudah malaman banget gitu kan, loh udah lewat jam 9 juga, gimana gitu, udah mulai panik dan cemas tuh orang tuanya. Akhirnya mereka kecarian dan mereka pergi ke tempat itu, ke jalan gitu, nyari-nyari. Kalau kata pacarnya sih udah jalan, udah pulang gitu kan. Terus mereka cari dan nggak ketemu. Akhirnya mereka laporin ke polisi untuk dicari gitu kan, dan dibuat juga sebaran orang hilang gitu, si David hilang. Nah, di besok harinya ada berita bahwa sebuah mobil terbakar yang sudah ludes dan mobil itu tinggal kayak rangka gitu ya. Nah, mobil itu nggak jauh dari, kalau misalnya 30 km lah dari rumah si Victoria, dari pacarnya si David itu. Dan itu ternyata mobilnya si David, ya kan. Mobil si David ini sudah dibakar. Terus dilihat di dalam mobil itu nggak ada si David, nggak ada di situ. Terus mulai dilakukan pencarian kan, dan dicari tahu juga sama temannya si David itu. Kan katanya dia mau ketemu sama temannya. Ditanya lah sama temannya ini, "Hah, nggak ada tuh dia datang ke sini," kata dia gitu kan. Dia bilang kalau si David nggak ada berkunjung ke rumah si temannya itu. Terus mamanya ini pun ngomong kan di media gitu, kalau dia merasa ini kayaknya perbuatan orang jahat ini, yang kayak ya kerjaan orang jahat lah gitu, ada permainan ini gitu kan, permainan ya orang licik gitu. Orang-orang dari gereja pun sudah mulai turut ikut berpartisipasi untuk mencari si David gitu kan. Dan mereka pun ngasih sebaran-sebaran gitu, kertas-kertas untuk orang bagi yang melihat gitu, atau bagi yang tahu di mana pria ini, ada yang pernah melihat gak gitu kan. Terus orang-orang mulai prediksi bisa jadi kalau misalnya dia nggak sama temennya, bisa jadi dia itu, karena lokasi itu adalah lokasi yang mobilnya itu dibakar, itu lokasi yang sepi, bisa jadi orang jahat yang mencelakai si ini gitu kan. Orang-orang mulai berasumsi gitu. 3 minggu setelah terjadi, tepatnya itu di 2 Desember, ditemukanlah mayat si David. Mayatnya tuh beku gitu di salju, karena itu kan musim dingin. Diketahui bentuk mayatnya tuh kayaknya habis dipukul dan juga ditembak gitu, ditembak di kepalanya. Ditahanlah temannya si David itu yang bernama Eric Almendinger, yang dia bilang nggak ada sama sekali dapat jenguk atau dikunjungi oleh si David. Pernyataan dari si Eric ini beda-beda sih. Dia bilang pertama nggak ada orang datang ke rumahnya. Terus abis itu dia bilang dia pada saat itu lagi mengunjungi rumah temennya gitu, dia lagi sedang nggak ada di rumah gitu. Jadi itu udah pendapat yang beda ya. Nah, saat itu polisi juga ngecek ya iPad-nya si Eric. Ternyata dilihat lokasinya itu, lokasi dia di tanggal itu memang tepat di nggak jauh dari lokasi mobil itu dibakar gitu, dan dekat lah di situ gitu. Nah, dia juga di iPad itu ada foto dia buat tulisan kilah, yang artinya itu kan kayak plesetan untuk
killer atau pembunuh. Itu fotonya sendiri, dan itu udah mulai kayak curiga. Polisinya akhirnya dibawalah nenek dan orang tua dari si Eric ini untuk diinterogasi. Neneknya juga ditanya-tanyain si ininya, dan setelah itu si David sih bilang, si Eric bilang bukan aku nggak tahu gitu kan, tapi karena sudah dipaksa sama polisi supaya ngaku karena sudah jelas buktinya gitu. Dan akhirnya nggak lama gitu setelah diinterogasi itu, orang tuanya pun kesal dan neneknya juga kecewa dengan perlakuan dari si Eric segitu teganya gitu kan. Kalau pernyataan dari polisi bilang gini, anakmu ini lagi minum-minum di kan ada mobil tuh yang bisa jadi kayak mobil karavan gitu yang bisa dibawa kayak bentuk rumah, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa dihuni. Jadi mobil vannya itu atau mobil kayak bentuk rumah itu ditempati minum-minum sama si Eric menurut polisi, dan ada juga di situ temannya yang lain, dan ada si Eric. Nah menurut polisi saat minum-minum itu ya mereka membunuh gitu. Mereka berdua bunuh si David gitu, nggak tahu entah gimana. Tapi karena si Eric nyalak, jadi dia bilang dia akhirnya bilang kalau tanggal 13 bulan 11 itu ada teman-temannya yang partisipasi, yang ada namanya David, itu kan David sama Eric ya. Yang lainnya itu si Dominic juga ikut nongkrong saat itu, dan itu di mobil van itu di belakang rumah dari si Eric. Dan saat itu katanya si David itu sedang merokok nih ya, merokok ganja, terus dipukul sama si Dominic pakai pistol, dan dipukul juga sama si Eric gitu, dan diseret gitu ke mobilnya dia, terus dibawa jauh jalan gitu, dan akhirnya ditembak, dibawa ke daerah salju, ditembak, dibiarin di situ aja, dan mobilnya dibakar. Itulah dari yang keterangan mereka. Terus katanya abis itu mereka jalan membimbing si David itu ke salju itu ya, dan mereka pun pulang dibawa pakai taksi. Nah yang dilihat itu yang dibersihkan lah di lokasi itu pakai bleaching, dan juga karpetnya juga dibakar karena sudah kotor, karpet dari van itu. Dan saat itu dia tidur di rumah temannya katanya, yang mana itu di gudang temannya gitu. Itu pun kan musim dingin, kayaknya nggak mungkin banget orang tidur di gudang. Si Eric bilang kalau yang di hari Sabtu itu mereka tuh lagi ngisap ganja. Terus si David bilang aku hisap semua ya. Terus si Dominic nggak setuju, akhirnya dihabisilah si ini. Udah kita habisi aja pada saat si Eric lagi di toilet gitu. Dan setelah digebukin terus ya mereka itu ya sampai bawa gitu loh, sampai bunuh gitu. Dan si Dominic membimbing polisi untuk menemukan mayat itu. Dia ngasih tahu di mana lokasi si David, dan mereka juga ngasih tahu 4 tersangka lainnya yang akan masih remaja, yaitu ada si Bradley, Austin, Johnson, dan Devin. Mereka ini memang anak-anak yang gimana ya, kayak anak-anak yang seru-seruan gitu, bikin geng, terus menghabisi nyawa. Si David pikirnya untuk kepuasan, merasa itu mereka jago gitu atau orang hebat. Dan si Eric juga sempat buat geng gitu. Dia merasa dia adalah orang yang paling jahat gitu, kalau paling jahat ya dia yang paling keren gitu. Dan dia orangnya ya pokoknya akulah bosnya kayak gitu kan, kalau buat geng. Dan juga si Austin pernah juga katanya buat di YouTube kayak lagu-lagu gitu ya, kayak lagu-lagu rap, tapi ya lagu sampah lah. Terus pada saat mereka di sidang, semuanya anak-anak itu, ada cowok yang sampai bilang sama keluarganya si David, sempat bilang ya, lakukan sesuatu gitu untuk menyelamatkan mereka. Itu siapa? Si Renfro, si Bradley. Nah sebelumnya katanya ada kejadian ya, jadi ada si Frank, dia tuh kayak orang keturunan Cina gitu atau Tionghoa. Jadi pernah itu dia ditembak, tapi nggak tahu siapa pelakunya. Dan ternyata setelah diselidiki bisa jadi salah satu di antara mereka ini, karena kasusnya sama. Dan saat itu kan si David kan korbannya, ini kan sekarang si David, itu si Frank itu digali lagi kasusnya. Terus setelah itu katanya ketahuan lah itu yang melakukan adalah abang dari si pelakunya si David ini, yang si David kan ada si Devin Peterson tuh pelakunya. Ada juga yang kayak
memprovokasi gitu. Terus si Damian, abangnya dari si Devin itu yang melakukan tindakan itu kepada si Frank. Jadi dia pun dipenjara di tahun 2017 di bulan September karena dia sudah ketahuan gitu melakukan itu. Dia dipenjara selama 15 tahun. Jadi kalau dari pernyataan teman-temannya, mereka sih nggak ngasih tahu, nggak ada yang ngaku siapa yang menembak si David. Jadi mereka saling tuduh-menuduh, si ini, jadi nggak ada yang ngaku. Katanya pada saat itu mereka lagi minum, terus ngajak si David ini kan nggak kenal tuh sama teman-temannya si Eric, dia hanya kenal sama si Eric, terus kenalan dia nama saya ini gitu, terus mereka diajak minum, si Eric gak mau gitu kan, si David nggak mau karena dia lagi nyetir, dia nggak bisa gitu kan. Terus dikasih merokok lah ya kan, merokok gimana itu, merokok ganja. Terus habis itu dia masuk ke toilet dan ternyata toilet itulah dihabisin gitu. Diambil ranselnya dia, terus dilihat isinya, dan habis itu digebukin, dikunci dulu di kamar mandi dan digebukin, dipukulin, dan akhirnya dibawa mobilnya jauh gitu ke lokasi yang ada salju, dan akhirnya dia ditembak di situ dan dibiarin di situ aja, dan mobilnya dibakar. Gak ngerti ya kok bisa ada kayak gitu. Anak-anak mungkin merasa hebat atau merasa kalau jahat itu hebat, orang keren gitu, kayak merokok. Kan ada sih orang-orang yang kalau misalnya kita menggeluti dunia anak-anak remaja, mereka mengira kalau merokok itu membuat mereka keren, membuat mereka maco, membuat mereka jadi kayak ganteng, atau level mereka naik di mata cewek-cewek, atau mereka nggak dianggap rendah, nggak dianggap anak-anak. Padahal mereka termasuk kayak anak-anak ya kalau masih remaja gitu, masih butuh bimbingan orang tua gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan remaja yang salah didik, ataupun mungkin salah pertemanan, lingkungannya tidak dipantau atau gimana. Mungkin harus masih dibimbing gitulah, atau perlu direhabilitasi karena sudah mengenal dunia narkoba juga. Nah, habis itu mereka dihukum di penjara, nggak main-main sih, bisa sampai 60-an tahun gitu, dan ada pasal berlapis-berlapisnya karena ada yang membakar mobil, ada yang menyembunyikan bukti, nggak ngaku kan, terus kan membunuh, menculik, itu kan termasuk menculik tuh, si David diculik. Ya pokoknya mereka itu kena pasal berlapis, dan sampai sekarang mereka nggak ada yang kasih tahu siapa sih yang nembak itu, dan itu masih jadi misteri, nggak tahu siapa yang nembak, nggak ada yang ngaku, dan saling tuduh. Kalau menurut orang sih yang mengerjakan itu pasti si Eric, karena itu adalah senjatanya dari si Eric. Tapi orang mikir bisa jadi itu senjata dipakai sama temannya Eric untuk menembak. Jadi nggak tahu. Kalau misalnya untuk berasumsi begini, kita jadi panjang nanti ceritanya. Oke guys, seperti itu kisah dari si David Grunwald. Dia orangnya baik ya, dia orangnya rajin menabung sampai dia bisa beli mobil sendiri, dan dia juga sudah berpikir yang baik ke depannya gitu. Ya dia cuma gimana ya, makanya dari situ mungkin kita ini jadi pelajaran juga nanti kalau kita misalnya ada adik atau ada keluarga atau mungkin anak kita nanti, kita harus buat persiapan untuk membekali anak supaya jangan salah pergaulan atau untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya ini udah di luar dugaan ya, udah untuk orang yang berjiwa-jiwa serial killer atau berjiwa-jiwa kriminal gitulah. Jadi harus tetap dalam bimbingan sih gitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Makasih buat waktunya yang kamu sisihkan untuk nonton video ini. Jaga diri kalian baik-baik, dan jangan lupa komentar ya, gimana pendapat kamu tentang video ini. Saya harap kita bertemu lagi di video berikutnya. See you in the next video. Thank you, bye bye.